Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Gunawan dan teman-teman sekalian. Sebenarnya perkenalkan nama saya Rizky dan Saputra dengan NIM 2454261 EK 25257. Seperti biasa, di sini saya ingin membagikan cara saya mengerjakan tugas dari akuntansi keuangan lanjutan ini untuk sesi ke-6, terutama masih di chapter 6. Di sini hanya ada satu soal. Tanpa lama-lama kita langsung aja lanjut ke soalnya, teman-teman. Oke, di sini soal P6 strip 4, yaitu adalah work paper atau downstream sales to yours. Nah, di sini diketahui PAM Corporation itu mengakuisisi 90% kepemilikan di Sun Corporation pada 1 Januari 2016 dengan harga 2.700.000. Pada saat itu, modal saham dan laba di Sun masing-masing sebesar 1.500.000 dan 900.000. Kemudian selisih antara nilai wajar dan nilai buku atau yang biasanya disebut fair value, book value differential, itu disebabkan oleh sebuah paten yang memiliki masa amortisasi selama 10 tahun. Kemudian juga di sini juga dikasih tahu juga laporan keuangan PAM dan SAN pada tahun 2017 sebagai berikut. Jadi salesnya sekian, kemudian ada income from SAN, ada gain online, cost of sales, semua udah tertera di soal, teman-teman. Nah, di sini juga ada beberapa informasi tambahan. Yang pertama, PAM tuh menjual persediaan kepada SAN sebesar 600.000 selama tahun 2016 dan 720.000 selama tahun 2017. Kemudian persediaan PAM pada 31 Desember 2016 dan 2017 masing-masing mengandung laba yang belum direalisasi sebesar 100.000 dan 120.000. Kemudian nomor dua juga diketahui pada 1 Juli 2016, PAM itu juga menjual mesin dengan nilai buku 280.000 kepada Sun seharga 350.000. Mesin ini tuh memiliki sisa umur manfaat 3,5 tahun pada saat penjualan antar perusahaan dan metode penyusutannya itu garis lurus, teman-teman. Kemudian buat yang ketiga, selama tahun 2017 juga PAM menjual tanah dengan nilai buku 150.000 kepada Sun seharga 200.000. Kemudian nomor 4, piutang usaha PAM sendiri pada 31 Desember 2017 mencakup 100.000 yang harus diterima dari Sun. Kemudian yang terakhir, PAM menggunakan metode Equitos atau biasa yang disebut equity method untuk mencatat kan 90% di Sun. Nah, di sini kita tuh diminta untuk membuat kertas kerja konsolidasi atau biasa disebut consolidation work paper untuk untuk PAM dan anak perusahaan Sun pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017. Oke, di sini kita langsung ke pembahasan cara saya mengerjakan soal ini. Buat yang pertama, kita menganalisis awal dan diferensial terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini kan disebutkan juga nilai investasi itu sebesar 90%, itu sebesar 2.700. Kemudian implied value itu 100% tuh dengan cara 2.700 tadi, 2.700 tadi itu dibagi dengan persentase dari nilai investasi tersebut, yaitu di sini dibagi 90%, maka ketemu hasil 3.000 atau 3 juta. Nah, di sini kenapa ribuan aja? Karena ini saya ganti dalam ribuan, teman-teman. Kemudian nilai bukusan pada 1 Januari 2016 yaitu dengan menambahkan modal sama retained earning, yaitu masing-masing sebesar 1.500 di sini, teman-teman, 1.500 dan 900 itu dari retained earning ini. Maka ketemu hasil 2.400. Kemudian kita mencari diferensial atau paten itu dengan cara mengurangi, teman-teman, implied value tadi dengan nilai bukusan, yaitu 3.000 dikurangi 2.400 maka ketemu hasil 600.
Kemudian di sini kita juga mencari amortisasi paten selama 10 tahun tadi teman-teman. Yaitu dengan cara membagi paten per tahunnya, nilai patennya dengan total nilai amortisasi dari paten itu sendiri. Jadi 600 dibagi 10 tahun maka ketemu hasil 60 per tahun. Nah, maka amortisasi 2016 itu sama dengan 60, sisa paten pada 1 Januari 2017 maka tersisa 540. Kemudian buat amortisasi tahun 2017 sama juga 60, maka sisa paten pada 1 Desember 2017 sebesar 480. Di sini kita langsung masuk ke jurnal eliminasinya teman-teman. Oke, buat yang pertama kita akan mengeliminasi pendapatan investasi eh, atau income from fund dan dividen. Nah, di sini kita mendebit akun income from Sun sebesar 346. Kemudian di sini kita mengkredit akun dividen sebesar 180 dan investment in Sun sebesar 166. Maka di sini balance ya teman-teman antara debit dan kreditnya. Kemudian buat soal maksudnya jurnal yang kedua, di sini kita mengeliminasi alokasi laba untuk NCI share. Yaitu kita dengan mendebit akun NCI expand sebesar 44. Kemudian kita juga mengkredit akun dividends SAN sebesar 20 dan NCI sebesar 24. Kemudian di sini kita juga mengeliminasi saldo investasi awal dan ekuitas anak dan pemunculan paten, teman-teman. Oke, di sini kita mendebit akun Capital Stock Sun sebesar 1.500. Kemudian juga mendebit akun Retained Earning sebesar 1.200. Kemudian paten sisa per 1 Januari sebesar 540. Dan di sini kita mengkredit akun investment in Sun sebesar yang betul sebesar 90% tadi sebesar 2.916 dan akun NCI sebesar 324. Maka apabila dikalkulasiin debit dan kreditnya bakal sama teman-teman. Kemudian buat yang di juga di sini kita meliminasi amortisasi paten tahun berjalan yaitu pada tahun 2017. Itu kita dengan mendebit akun operating expense sebesar 60 dan mengkredit akun paten sebesar 60 juga. Kemudian di sini kita juga mengeliminasi penjualan persediaan downstream dan penangguhan laba akhir itu dengan cara mendebit akun sales atau eliminasi downstream 2017. Kemudian kita mengkredit akun cost of sales sebesar 600. Kemudian juga mengkredit akun inventories buat laba yang belum terrealisasi sebesar 120. Kemudian di sini kita juga mengeliminasi akun realisasi laba persediaan awal yaitu dari tahun 2016. Yaitu kita dengan mendebit akun retained earnings PAM pada 1 Januari sebesar 100. Kemudian juga mengkredit akun cost of sales atau buat realisasi laba tahun 2016 sebesar 100 juga. Kemudian di sini kita juga mengeliminasi keuntungan penjualan tanah yang belum terrealisasi, yaitu dengan mendebit akun gain on sale of land sebesar 50, kemudian mengkredit akun land sebesar 50 juga. Nah, kemudian di sini kita mengeliminasi utang piutang usaha antar perusahaan, yaitu dengan mendebit akun accounts payable sebesar 100, kemudian juga mengkredit akun receivable sebesar 100 juga. Setelah itu kita juga mengeliminasi utang piutang dividen antar perusahaan yaitu dengan mendebit akun dividends payable sebesar 180, kemudian mengkredit akun dividends receivable sebesar 180 juga. Buat yang terakhir di sini kita mengeliminasi nih laba penjualan mesin dan koreksi beban penyusutan. Itu dengan mendebut akun retained earnings PAM pada 1 Januari sebesar 60, kemudian juga accumulated depreciation sebesar 30, kemudian mengkredit akun machinery net sebesar 70 dan operating expense sebesar 20. Nah, karena di sini kita sudah mengeliminasi
semuanya nih teman-teman, maka kita eh, move ke kertas kerja yang udah saya buat di sini. Di sini sales mengalami perubahan, yaitu eh, berkurang sebesar 750, maka buat consolidatednya sebesar 5.680. Kemudian income from Sun yang semulanya 346 di sini menjadi 0. Kemudian gain online juga sebelumnya sebesar 50, di sini menjadi 0 juga. Kemudian cost of sales menjadi minus 2.300. Kemudian juga buat operating expense sebesar 1.520. Maka buat consolidated net income-nya di sini de- setelah kita kalkulasiin jumlahnya sebesar 1.810. Kemudian buat pendapatan NCI sebesar 44, yang mana di sini kita bakal mencari controlling share net income, yaitu dengan cara mengurangi consolidated net income yang telah kita kalkulasiin tadi dengan pendapatan NCI. Maka di sini kita ketemu hasil 1.766. Kemudian buat retained earning statement, di sini buat RE pada 1 Januari yang awalnya 2.000, setelah adjustment jadi 1.840. Kemudian buat laba bersih induk yang awalnya 1.766 tetap sama sebesar 1.766 juga. Kemudian juga buat dividends yang awalnya minus 1.500, walaupun ada penyesuaian tapi tetap di akhir hasilnya tetap minus 1.500. Maka buat RE pada 31 Desember yaitu sebesar 2.106. Oke, di sini kemudian buat balance sheet-nya yang kas awalnya 1.364, di sini menjadi 1.504. Kemudian buat kas di sini nggak ada, maksudnya maaf, di yang di kas itu tidak ada adjustment, maka tetap di 1.504. Kemudian buat account receivable di sini ada adjustment, itu mau berkurang 100, maka eh, hasilnya menjadi 2.700. Kemudian buat dividen receivable, kemudian di sini juga berkurang sebesar 180, maka hasilnya menjadi 0. Kemudian buat inventories di sini juga mengalami adjustment orang sebesar 120, maka ketemu hasil 840. Kemudian lain di sini berkurang sebesar 50 juga, maka hasilnya 1.250. Kemudian di sini buat buildings nggak ada perubahan sama sekali, masih 3.600. Kemudian buat machinery net ada perubahan eh, menjadi 4.660. Kemudian buat investment insan eh, ada perubahan jadi 0. Kemudian buat paten bertambah sebesar 480. Maka di sini kita ketemu hasil dari kalkulasi total aset sebesar 15.034. Kemudian buat accounts payable juga ada perubahan berkurang jadi 2.400. Kemudian dividends payable menjadi 320 karena berkurang juga. Di sini other liabilities tidak ada perubahan, tetap di 1.700. Kemudian di sini capital stock eh, ada perubahan, yaitu berkurang sebesar 1.500 menjadi 8.000 hasilnya. Kemudian buat retained earnings di sini masih sama teman-teman, walaupun di sini ada adjustment, tapi di sini tidak secara langsung tidak mempengaruhi dari retained earnings sendiri. Kemudian buat NCI minority di sini bertambah, yang awalnya tidak ada sebesar sekarang jadi ada sebesar 348. Maka total liabilitas dan ekuitasnya sama dengan aset, yaitu sebesar 15.034. Maka di sini total aset dan total liabilities ya, dan ekuitasnya sama ya teman-teman, 15.034. Di sini juga 15.034. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Demikian juga cara pengerjaan tugas akuntansi keuangan lanjutan saya.
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak.